Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Oke, kali ini saya akan membahas tentang periodisasi sastra menurut para ahli. Sebelum kita memasuki periodisasi sastra menurut para ahli, kita ada perlunya kita mengetahui tujuan periodisasi sastra. Kenapa sih periodisasi perlu? Kenapa sih periodisasi banyak para ahli yang memperdebatkannya? Nah, ini kita akan membahas. Oke. Pertama, kita akan mengetahui apa sih tujuan periodisasi sastra. Nah, periodisasi sastra ini adalah tujuannya untuk mempermudah pertama untuk mempermudah pembelajaran teori sastra dan klik sastra. Nah, untuk mempermudah pelajaran teori sastra, yaitu karena berangkatnya teori sastra itu bermula dari masyarakat, maka perlunya kita membahas tentang sejarah sastra karena ya, seperti tadi saya sebutkan bahwa munculnya teori sastra itu dari masyarakat. Lalu yang kedua adalah kritik sastra. Orang kalau misalkan kagak paham tentang sejarah sastra Indonesia, pasti bakalan semena-mena dalam mengkritik sastra. Jadinya kagak bakalan sampai apa yang penulis ingin sampaikan kagak bakal tersampaikan kepada dia, karena dia tidak memahami sejarah sastra ya, karena dia tidak memahami sejarah sastra yang telah terjadi pada masa lalu. Ini kita mulai masuk ke dalam pendapat para ahli tentang periodisasi sastra. Pertama, ini kan periodisasi sastra ini kan para ahli banyak banget ini. Ada H.B. Yasin, ada Buyung Saleh, ada Nugroho Nursantoro, Bakri Siregar, Rajiv Rosidi, Zabir Usman, dan Rahmat Joko Pradopo. Nah, pertama langsung masuki periodisasi sastra menurut H.B. Yasin. H.B. Yasin hanya membagi dua periodisasi sastra. Ia membagikan pertama kepada sejarah Melayu lama, dan yang kedua adalah sastra Melayu modern. Dalam sastra Indonesia modern, ia membagi kepada empat angkatan, yaitu pertama angkatan 20, angkatan 33 atau penjaga baru, dan angkatan 45, dan yang terakhir yang keempat adalah angkatan 66. Lalu periodisasi sastra menurut Buyung Saleh. Periodisasi menurut Buyung Saleh adalah satu, sebelum ia membagikan kepada 4 periodisasi sastra. Yang pertama adalah sebelum tahun 20-an. Lalu yang kedua adalah antara tahun 20-an hingga 1933. Yang ketiga adalah tahun 1933 hingga 1942. Yang keempat adalah 1942 hingga kini. Yang dimaksud hingga kini adalah 1956, karena dalam memproduksi sastra tersebut Buyung Saleh itu menuliskannya pada tahun 1956. Lalu periodisasi yang selanjutnya adalah periodisasi sastra menurut Nugroho Susanto. Ia mengutip pada tulisan berjudul Soal Periodisasi Sastra dalam Sastra Indonesia yang dikemukakan pada siapa namanya tadi? Nugroho Noto Susanto. Nah, Nugroho Noto Susanto mengutip pada ia membagi periodisasi sastra kepada dua bagian periodisasi sastra. Yang pertama adalah sastra Melayu lama, tidak sama seperti yang disebutkan oleh H.B. Yasin tadi. Lalu yang kedua sastra Melayu modern, tapi ia
ini nih membagi kepada dua juga, yaitu sastra Melayu modern ia membagi kepada dua masa, yaitu pertama masa kebangkitan 1920 sampai 1945. Dalam masa ini ia membagikan lagi kepada tiga periode, yaitu periode 20, periode 30 dan periode 42. Lalu yang kedua adalah masa perkembangan 1945 sampai dengan sekarang. Nah, yang 1945 sampai sekarang ia juga membagikan kepada dua periode. Yang pertama adalah periode 45 dan periode 50. Nah, model periodisasi sastra yang dikemukakan oleh Nugroho Notosuwanto ini mendasar kepada model yang dibuat oleh H.B. Yasin. Kan kagak jauh beda tadi sama yang dikemukakan oleh H.B. Yasin, kan sama tadi dapat kita lihat dari pertama tadi sastra Melayu lama kan sama H.B. Yasin juga seperti itu juga. Lalu Bakri Siregar di dalam bukunya yang berjudul Sejarah Sastra Indonesia Modern 1, ia mengemukakan bahwa periodisasi sastra sebagai berikut nih. Ya, ia membagikan periodisasi sastra kepada 4 bagian. Yang pertama, periode pertama sejak masa abad ke-20 sampai dengan 1942. Lalu yang kedua adalah periode kedua sejak 1942 sampai dengan 1945. Lalu yang ketiga adalah periode ketiga. Tadi kan periode pertama, periode kedua, periode ketiga. Nih, periode ketiga ini sejak 1945, masa revolusi bergejolak sampai masa surutnya revolusi 1950. Lalu yang keempat adalah dari 1950 hingga 1964. Lalu selanjutnya ada periodisasi sastra menurut Aji Prosidi dalam bukunya Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia yang diterbitkan tahun 1969, ia menyatakan bahwa periodisasi sastra kepada dua masa perkembangan. Pertama, masa kelahiran dan masa penjajahan, yaitu pada tahun 1900 sampai dengan 1945. Di dalam masa kelahiran ini ia membagikan kepada 3 periode. Yang pertama periode awal hingga 1933. Dari periode awal itu maksudnya 1900 sampai dengan 1945. Yang kedua adalah periode pertama kan 1900 sampai dengan 1933. Yang kedua 1933 sampai dengan 1942. Yang ketiga yaitu periode 1942 hingga sampai 1945. Lalu yang masa perkembangan yang kedua adalah masa perkembangan 1945 sehingga sekarang, yaitu ia membagikan periode ini kepada masa ini kepada tiga periode. Pertama, periode 1945 sampai dengan 1953. Yang kedua, periode 1953 sampai dengan 1961. Yang ketiga, periode 1961 sampai sekarang. Yang dimaksud sekarang ini adalah 1969 karena Aji Prosidi menuliskan bukunya itu pada tahun, mengemukakan pendapat itu juga pada tahun 1969. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.